Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Agung Nurprobohudono selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Desain Sistem. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai analisis kasus keterlambatan pembayaran hutang pada PT Kimia Farma Semarang. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Diska Ferianto, Agresa Aulia Andiska, Anissa Lutfi Imani, Dinar Pratnya Paramita, Erlinda Sheila Amanda, dan Rohim Yehusofa. Informasi perusahaan, PT Kimia Farma Semarang adalah anak perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan akta pendirian tanggal 4 Januari 2003. Sejak tahun 2011, PT Kimia Farma Semarang menyediakan layanan kesehatan yang terintegrasi meliputi layanan farmasi atau apotek, klinik kesehatan, laboratorium, klinik dan optik dengan konsep one-stop healthcare solution, sehingga semakin memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan berkualitas. Salah satu kegiatan operasi yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Semarang adalah kegiatan pembelian bahan baku dan bahan kemas dari pemasok. Transaksi pembelian tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pembelian secara tunai dan pembelian secara kredit. Di PT Kimia Farma Semarang, pembelian bahan baku biasanya dilakukan secara kredit. Dari transaksi pembelian kredit ini akan menimbulkan kewajiban atau hutang bagi perusahaan yang disebut hutang dagang, yang pembayarannya tidak dilakukan pada saat pembelian, melainkan ditangguhkan sampai batas waktu atau kurang dari 1 tahun yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pada analisis kasus ini akan dijelaskan yang pertama gambaran kasus, kedua resiko, dan yang ketiga solusi, yang akan disampaikan oleh rekan saya, Agresta. Ya, dari gambaran kasus PT Kimia Farma Semarang ditemukan suatu fenomena yang terjadi di perusahaan, yaitu masalah keterlambatan pembayaran hutang dagang. Menurut pihak perusahaan, masalah ini terjadi karena adanya keterlambatan dropping dana dari kantor pusat. Selain itu, pegawai PT Kimia Farma Semarang tidak pernah diberi konfirmasi oleh pegawai kantor pusat mengenai waktu pengiriman dana tersebut. Dari pembayaran hutang dagang timbul permasalahan yaitu keterlambatan pembayaran hutang dagang akibat keterlambatan dropping dana dari pusat, pendapan dana dari pihak bank, yang ketiga ada perbedaan kuantitas barang dengan faktur dan surat pesanan. Risikonya yaitu yang pertama, menurunnya tingkat kepercayaan dari pemasok dan lama-kelamaan para pemasok akan berkurang dengan sendirinya. Yang kedua, perusahaan mengalami kerugian karena harus membayar denda kepada pemasok dan pembayaran hutang dagang melebihi jatuh tempo. Dari masalah di atas, ada solusi, yaitu dengan adanya masalah keterlambatan pembayaran hutang dagang, tentu akan menghambat kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, harus ditemukan jalan keluar dalam pemecahan masalah tersebut. Salah satu solusinya adalah perlu adanya manajemen hutang. Tujuan dari manajemen hutang ialah untuk menjamin bahwa perusahaan memiliki kecukupan kas, yaitu kesanggupan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kas untuk setiap tujuan yang penting bagi keuangan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Jadi, tidak hanya untuk menghindari ketidakmampuan untuk membayar hutang ataupun kebangkrutan. Tujuan yang lebih spesifik dari manajemen hutang antara lain yang pertama, pencatatan dan pengungkapan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim diterima mengenai kewajiban keuangan perusahaan. Yang kedua, pelaporan hutang perusahaan dalam bentuk selayaknya, sebagaimana diharuskan oleh perjanjian persetujuan kredit. Yang ketiga, melalui perencanaan dan pengendalian yang efektif, memelihara suatu struktur keuangan yang sehat, termasuk memelihara hubungan yang wajar antara hutang dan modal sendiri. Yang keempat, kelanjutan dari kemampuan untuk mendapatkan dana-dana pinjaman yang diperlukan tepat pada waktunya dan dengan beban biaya yang bersaing. Yang kelima, melaksanakan dan memelihara pengendalian yang membatasi komitmen dalam batas-batas yang ditetapkan dengan baik sehingga pada akhirnya tidak menjadikan hutang berlebihan dan sangat memberatkan.
Sekian pemaparan kasus dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.